Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini saya akan menunjukkan salah satu bentuk implementasi dari REST API yang dikembangkan di atas platform PHP. Tentu Anda pada saat ini ada yang mengerjakan pada platform yang lain, tapi ini saya kasih contoh saja dalam bentuk PHP. Tujuan sesi kali ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana mengimplementasi REST API. Terlebih dahulu saya akan sampaikan case study-nya, lalu kita akan lihat limitasi apa saja yang ada, dan kita akan cek source code-nya. Mari kita mulai. Berikut ini adalah studi kasus yang akan kita gunakan, yaitu Simple Bank. Jadi Simple Bank ini adalah representasi bank gitu ya, kurang lebih. Cuman versi simpelnya. Jadi bank itu kan sebenarnya banyak sekali proses bisnis di sana, cuman kita hanya ambil capture yang sederhana dari bank ya. Jadi kita akan melakukan transaksi di sini, ngelihat transaksi kira-kira seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa kasus ini sudah pernah digunakan untuk ujian. Jadi Anda bisa mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa sih ujian ketika mengaplikasikan REST service. Baik, ada 4 buah API yang diekspos oleh si Simple Bank ini. Yang pertama adalah untuk melihat detail dari sebuah akun, jadi kayak buku tabungan gitu ya, satu buku tabungan satu akun. Kemudian bisa meng-create sebuah transaksi. Transaksi ini konteksnya adalah transaksi transfer gitu ya, transaksi yang sederhana sekali. Kemudian melihat detail dari transaksi, specific transaction, kemudian meretrieve semua transaksi. Nah, di sini akan kita lihat seperti apa kira-kira bentuknya. Nah, untuk melihat detail dari akun ya, perlu diketahui bahwa kalau Anda adalah pemilik akun, maka Anda akan melihat hal yang lebih rinci. Tapi kalau Anda bukan sebagai pemilik akun, maka Anda akan melihat yang bisa dilihat aja, yang specific field saja yang bisa dilihat ya, itu kalau Anda bukan pemilik akun, tapi ingin melihat informasi akun. Kemudian untuk transaksi ya, Anda hanya bisa melakukan pengiriman dari rekening Anda atau dari akun Anda keluar, gitu ya. Jadi nggak bisa Anda buat transaksi ke dalam ya. Misalnya, saya mau mentransfer dari rekening si X ke rekening saya, nggak boleh. Ya, itu harus si X yang melakukannya ya. Itu fraud itu. Kemudian untuk melihat detail transaksi, Anda akan diminta untuk memberitahu transaksi mana yang mau dilihat, ya mau dilihat detailnya. Dan untuk melihat detail transaksi juga hanya boleh dilakukan oleh antara kalau bukan pengirim penerima. Jadi kalau ada misalnya nih si X ngirim ke saya, gitu ya, terus si Y pengen lihat transaksi itu nggak bisa, ya. Yang boleh melihat hanya saya atau si X, kira-kira seperti itu. Nah, untuk melihat daftar transaksi, ya saya boleh melihat daftar transaksi yang terkait dengan akun saya. Misalnya yang saya kirim keluar, ya transaksi pengiriman keluar, transfer keluar, atau transfer ke dalam, yang masuk ke dalam akun saya. Nah, itu kira-kira gambarannya studi kasus ini. Simple ya, menarik kok. Nah, bentuk tabelnya kira-kira seperti ini, struktur tabelnya. Silakan diperhatikan ya. Nanti kita lihat kira-kira eh, makainya gimana gitu ya. Berikutnya kita akan lihat batasan yang ada. Perlu diketahui bahwa nanti implementasi yang kita lihat itu berada di atas atau dikembangkan di atas PHP ya. Jadi tidak di atas Python. Kita kasih contoh di atas PHP. Kemudian untuk lainnya juga di atas PHP. Kita menggunakan Gazelle PHP client ya, PHP client, HTTP client ya. Kita menggunakan Gazelle HTTP client. Nah, untuk source code-nya sendiri, baik si klien atau nanti si provider itu bisa diakses ya. Itu Anda bisa lihat di sana, public itu, Anda bisa akses untuk menjadi inspirasi buat Anda. Nah, kita akan lihat source code-nya atau bagaimana sih cara mengembangkan atau gimana sih isi dari provider dan klien ya. Kira-kira bentuknya seperti apa. Terlebih dahulu kita akan lihat di sini dokumentasi mengenai 4 hal yang tadi disediakan ya. Jadi 4 hal yang tadi disediakan itu adalah nih ya, account detail, issuing transaction detail, sama listing transaction ya. Misalnya kita lihat ini account detail, nanti kita lihat
rinciannya. Jadi sini sudah ada dokumentasinya ya. Fitur ini menggunakan ya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini untuk routing nanti ya. Jadi metodenya get, kemudian apa namanya path-nya seperti ini ya, path-nya, URI-nya nanti. Kemudian eh, menggunakan authentication token, nanti kita akan lihat authentication token. Kemudian nanti kira-kira bentuk responsnya seperti ini ya. Jadi kalau berhasil responsnya kira-kira bentuk strukturnya ya, struktur dari akun itu seperti ini ya. Kira-kira begitu ya. Kemudian di sini status code-nya 200 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Anda bisa lihat dokumentasinya di sini ya. Issuing transaction misalnya. Issuing transaction itu nah, seperti ini ya, menggunakan action ya. Oh, bisa action Pak ini ya. Ini action ya. Kemudian metodenya post, kemudian nanti responsnya oh, ini bukan, ini data yang dikirim ya. Data yang dikirim, sementara responsnya itu kira-kira seperti ini ya. 201 kalau berhasil ya, kira-kira seperti itu. Lanjut kita lihat code-nya sekarang. Nah, berikut ini adalah code untuk provider ya, provider. Nah, untuk provider di sini menggunakan Lumen, jadi Anda nanti bisa cek apa itu Lumen Framework. Di sini kita akan langsung lihat ke routes ya. Nah, ini routingnya ya. Seperti yang tadi ya, mengikuti aturan yang tadi, kalau untuk melihat apa detail dari sebuah akun ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya, menyesuaikan dengan dokumentasi yang tadi ya, metodenya get. Kemudian untuk sini untuk ngupdate ya, pakai patch. Nah, ini sebenarnya adalah tugas ya, tugas dari Anda ketika UAS ya. UAS itu kemarin diminta untuk melakukan perubahan ya, modifikasi terhadap account. Nah, ini tugasnya. Kemudian transaction ya, ini untuk melihat daftar transaksi gitu ya. Ini untuk melihat isunya, untuk meng-create ya, meng-create sebuah transaksi. Kemudian ini untuk melihat detail transaksi ya. Tadi kan ada 4 ya, jadi 1, 2, 3, 4 ya. Yang jadi tugas ketiga UAS itu yang ini ya. Ini menjadi challenge waktu itu. Baik, kita akan coba lihat salah satu bentuk dari ketika kita melakukan ini ya, ketika kita meretrieve ya. Ini meretrieve ya. Kita melihat apa namanya detail sebuah akun ya. Kita akan lihat di sini di app, kemudian HTTP ya, HTTP controller ini akun ya. Nah, kemudian di sini kita lihat detail ya. Detail loh Pak, kok tahu detail Pak. Nah, kita lihat aja, saya kasih space dulu ya. Di sini untuk penanda ya, jadi jangan switch. Sini saya buka web. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini kan account controller detail. Jadi ini metodenya detail. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ya detail ya, ini dia. Oke. Kemudian di sini ada kelas payload ya. Payload ini memang saya create untuk mencerminkan respons nanti bentuknya seperti apa ya. Jadi payload itu bentuknya nanti adalah kelas yang nanti akan di-convert jadi JSON, kira-kira seperti itu. Ya, nanti Anda bisa lihat nih payloadnya di sini ya, ini payload nih. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti, nanti Anda bisa lihat ya kira-kira seperti apa rincinya. Silahkan dicek. Kemudian itu buatan saya sendiri ya payloadnya. Jadi kemudian di sini saya akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ya. Apakah username yang dimasukkan itu ada ya. Apakah username yang dimasukkan itu ada username-nya gitu ya, ngecek ya. Kalau nggak ada username-nya berarti dia fail gitu ya. Fail, nggak boleh continue. Kalau username-nya ada, kemudian saya akan cek ya. Apakah ada username-nya. Kalau username-nya ada dan benar, saya akan cocokkan dengan token. Ya, tokennya benar nggak gitu ya. Nah, kalau tokennya benar, nih ya, tokennya benar. Kalau tokennya benar, maka saya akan setuju bahwa oke, ini bisa diproses request-nya. Ya kalau enggak ya saya akan memberikan error yang sesuai ya. Jadi misalnya kalau tokennya nggak ada atau usernya itu nggak ada, saya kasih 400 gitu, errornya 400.
date request. Nah, kemudian setelah akunnya ada ya, setelah akunnya ada, maka saya akan bukan cek ya, saya akan create a response ya. Nah, ketika saya create response di sini saya tuliskan strukturnya ya. Struktur dari response itu saya buat di sini. Nanti Anda bisa coba satu-satu nih ngapain. Kemudian di sini saya hapus yang rahasia ya. Token itu kan rahasia, jadi nggak saya sertakan dalam response. Kemudian saya kirimkan respons itu untuk dikembalikan ya ke requester. Siapa yang request nanti dia akan mendapatkan respons yang sudah saya create di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini bagian yang dikerjakan untuk UAS ya. Ini masih kosong, ya, Anda bisa coba-coba. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana di sisi requester atau di sisi klien ya, bank kliennya. Kita lihat reponya ya. Nah, ini adalah repo dari bank klien ya. Ini reponya bank klien, Anda bisa lihat nanti cuma ada satu berkas aja di situ. Nah, di sini ketika di bank klien saya menggunakan ini ya, Gazelle ya. Gazelle. Kemudian saya create klien yang terlebih dahulu, lalu saya kasih tahu base URL-nya, timeout-nya, kemudian di header saya beritahu authentication token-nya yang mana ya, bearer token. Kemudian saya akan create a request ya. Di sini request-nya untuk melihat detail dari sebuah akun. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini akunnya saya coba pakai yang namanya Jaxem. Kita lihat sekarang daftar akun ya. Jadi kita lihat dari database-nya. Nah, di sini saya punya database namanya Simple Bank DB. Ada di apa ya? Di repo, Anda bisa lihat di sana. Kemudian di sini ada beberapa user ya, beberapa akun ya. Di sini ada Wiro Sableng, ada Jaxem. Nah, ini Jaxem yang tadi ya, Jaxem macam-macam ya. Ini transaksinya. Kita lihat akunnya di sini. Nah, akunnya ini ada 1, 2, 3, ada 3 aja ya. Ini contoh. Kemudian yang akan kita pakai adalah yang pertama. Ya ini ya, yang pertama ini ya. Kemudian username adalah Jaxem, lalu tokennya adalah ini ya. Kalau kita perhatikan tokennya itu ya. Ini 3 huruf di belakangnya adalah G2P gitu ya. G2P. Nah, ini token yang akan kita pakai sebagai bearer token. Nah, kita lihat lagi balik ke code tadi ya. Nah, ini adalah code dari untuk request tadi ya. Di sini bearer tokennya, ya, Anda bisa perhatikan ya, ini bearer tokennya sama dengan punyanya si siapa tadi, Jaxem. Lalu Jaxem ingin melihat si dirinya sendiri, kira-kira gitu ya. Nah, lalu saya akan kirimkan request-nya, metodenya get, lalu responsnya akan saya cek apakah 200 ya. Kalau tidak 200 maka salah ya. Jadi kalau tidak 200 maka saya akan tampilkan ini, kira-kira gitu idenya. Nah, kemudian saya decompose ya resultnya, karena kalau sudah masuk ke sini artinya sukses ya, artinya 200 dia. Status code-nya 200 artinya berhasil ya. Saya decompose lalu saya akan display isinya, kira-kira gitu idenya. Oke. Nah, kemudian saya akan gunakan informasi HeadOS yang disediakan oleh si account ini ya. Nanti account ini akan ada informasi HeadOS-nya. Lalu dari informasi HeadOS itu saya gunakan untuk next request. Nah, ini gunanya HeadOS. Kalau nggak ada HeadOS nggak bisa gini. Oke. Nah, ini saya gunakan di sini untuk melihat daftar transaksi yang berelasi dengan si Jaxem, kira-kira gitu ya. Saya pakai get, kemudian saya cek lagi ya, ini ada nggak responsnya, kira-kira seperti itu, responsnya itu 200 apa enggak. Kemudian saya decompose lagi ya, saya decode ya, karena responsnya bentuknya JSON, saya decode dulu. Kemudian saya akan tampilkan, kira-kira gitu ya. Lalu saya akan ambil salah satu dari transaksi ya yang dimiliki oleh si Jaxem. Kemudian transaksi yang saya ambil adalah transaksi yang pertama, atau transaksi yang pertama ini sini maksudnya adalah transaksi yang paling akhir dilakukan gitu ya. Maksudnya pertama itu karena nanti disusun berdasarkan urutan waktu ya, urutan waktu secara descending. Jadi
yang terakhir dilakukan itu akan menjadi record yang pertama ya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya ambil record yang pertama ya, kemudian saya cek lagi, kemudian saya decompose dan saya tampilkan kira-kira gitu. Lalu yang terakhir di sini yang menarik ya untuk meng-create sebuah issue ya. Di sini saya menggunakan action ya. Di sini jenis resource-nya adalah action ya. Kalau tadi kita melihat bentuknya adalah collection aja. Nah, di sini contohnya adalah action slash issue. Ingat syarat dari action adalah tidak bermakna crude ya, tidak bermakna create, read, update, delete. Nah, ini kan nggak, maknanya bukan seperti itu. Saya buat namanya issue. Nah, kemudian untuk issue di sini saya create request ya. Requestnya post, kemudian ya sesuai dengan aturan yang ada di dokumentasi, nanti Anda bisa lihat di sana. Lalu saya berikan data ya. Saya mau datanya seperti ini. Nah, inilah data yang harus di-create atau data yang harus, transaksi yang harus di-create itu deskripsinya seperti ini. Ya, nanti kita akan cek resipiennya, targetnya adalah Wero Sableng, lalu amount-nya adalah 4.4 dolar, kemudian notes-nya adalah beli baut sepeda. Ini jadi baut sepeda saya copot gitu ya, kemudian saya minta bantuan si Wero Sableng ini untuk beliin kira-kira gitu ya. Si Jaka Sembung ini minta bantuan si Wero Sableng ini untuk create ya, untuk membelikan baut sepedanya. Lalu responsnya nanti 201 ya, karena meng-create dia sebenarnya. Lalu kalau tidak 201 ya something went wrong. Kemudian saya akan display transaksi yang tadi ya, yang terakhir ya, yang baru saja di-create ya, yang beli baut sepeda. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu di database. Di transaksi di sini kita cek ya, nggak ada ya beli baut sepeda ya, di sini nggak ada. Sini saya refresh ya. Nah, nggak ada ya beli baut sepeda ya. Oke, jadi kita akan coba eksekusi yang tadi, eksekusi siapa namanya, si klien ya. Oke, kita akan coba eksekusi di sini. Saya di terminal, saya oke, kita run ya. Oke, ini kira-kira hasilnya seperti ini. Kita lihat ya hasilnya. Ya, kira-kira hasil seperti ini ya. Jadi ketika dieksekusi ya, ini ketika kita eksekusi, ini kliennya. Hal yang pertama adalah meretrieve data dari si yang punya account ya. Jadi situ konteksnya adalah si Jaka Sembung, maka dia akan meretrieve data dari Jaka Sembung. Di sini sudah ada head-OS-nya ya. Jadi untuk melihat akun URL, melihat akun itu, ya URL-nya adalah ini. Untuk melihat transaksi yang berelasi dengan si akun, ini URL-nya. Ya, jadi di sini sudah ada head-OS. Kemudian saya meretrieve berdasarkan head-OS ini ya. Saya gunakan head-OS yang kedua ini ya, transaction, untuk merequest pada request berikutnya. Yaitu untuk menampilkan semua daftar transaksi ya. Di sini daftar transaksinya udah muncul ya. Jadi ID sekian gitu ya. Ini ada bentuknya array ya. Kalau kita perhatikan bentuknya array, ada berapa nih? Berapa transaksi nih? Ada 5 transaksi ya. Ya, ini 4 karena dari 0 ya. Jadi ada 5 transaksi. Nah, kita akan lihat transaksi yang terakhir ya. Transaksi yang terakhirnya adalah yang ini ya. Jadi transaksi terakhirnya adalah voucher pulsa, kira-kira seperti itu. Nah, saya akan retrieve yang ini ya. Kemudian saya akan tampilkan detailnya ya. Di sini sudah ada head-OS-nya juga ya, untuk menampilkan menampilkan detail dari transaksi ini. Kita bisa menggunakan head-OS yang ini ya. Kemudian kalau kita mau lihat, balik lagi ke account yang create ini ya, sendernya ini ya, account yang create ya, yang melakukan transaksi ya, namanya si Wero Sableng. Maka head-OS-nya ini, kalau kita mau lihat siapa receiver-nya, informasinya bisa dilihat dari head-OS yang ini. Kemudian kita lihat yang ini ya, yang detail ini di next request ya, di next request ini hasilnya ya, voucher pulsa pas ya. Jadi ini hasil head-OS-nya, hasil head-OS yang sebelumnya. Kemudian di sini berakhir ya, saya tampilkan aja, udah selesai. Lalu di bagian yang terakhir, Anda ingat bahwa saya meng-create sebuah, saya meng-issue, atau si Jaka Sembung lebih tepatnya, meng-issue sebuah
transaksi menuju ke Wiro Sableng ya. Inilah hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan lihat ke database. Apakah ini tercreate ya? Karena di sini dia mengaku sukses ya, 201 ya. 201 itu sudah berhasil di-create. Nah, kita akan lihat kira-kira bentuknya seperti apa di database. Oke, ini database-nya saya akan refresh ya. Ini masih belum ada nih, saya refresh nih. Oke, nah ini ya. Kita lihat yang tadi apa ya namanya? Beli baut sepeda ya. Nah, ini dia ya. Jadi sudah tercreate dan berhasil ya. Berarti eh, REST API kita sudah bekerja dengan baik. Silakan Anda coba bereksplorasi dan mencoba melihat ya dokumentasinya dengan baik. Lalu Anda bisa coba eksplorasi dan kalau mau Anda bisa coba untuk mengerjakan kasus yang diminta di sini ya. Jadi di paling akhir ini ada new feature ya. Ini examnya ini, lalu diminta untuk meng-create tes ya. Di sini tesnya diminta dalam bentuk SOAP UI. Jadi ini menjadi gambaran sekaligus kisi-kisi untuk Anda persiapan UAS. Saya kira itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Ciao.